Halo gengs, selamat datang di channel Babah Movie. Awal film kita melihat sepasang kekasih yang bernama Ross dan Vinny. Ross baru saja berhenti menjadi seorang guru di sebuah sekolah swasta. Sedangkan pacarnya kerjanya sibuk membuat permainan online. Setelah berhenti menjadi guru, Ross bekerja bersama sang ibu sebagai marketing di perusahaan kosmetik. Ross merasa hidupnya biasa saja. Namun di mata sang ibu dan orang terdekatnya, Ross terlihat tidak menikmati hidupnya. Malam hari setelah pesta, Ross dan sang ibu ngobrol di kamar. Di sini sang ibu bertanya apa yang terjadi dengan Ross. Ross bilang dirinya baik-baik saja, apalagi sekarang dia punya pacar baru dan pekerjaan baru. Namun sang ibu melihat Ross seperti orang yang linglung. Sang ibu melihat pekerjaan ini tidak sesuai dengan minat Ross. Namun Ross bilang bahwa dia sudah mahir dalam pekerjaan ini. Lagi pula Ross juga senang bisa bekerja bersama sang ibu, di bisnis yang sang ibu dirikan sendiri. Ross ingin menjadi anak yang dibanggakan sang ibu. Di sini Ross juga cerita bahwa sang pacar mengajak tinggal bersamanya. Sampai Ross mendapatkan tempat tinggal yang baru. Hitung-hitung hemat uang sewa. Sang ibu tidak masalah, karena di barat sana tinggal bersama sebelum menikah itu sudah biasa. Berbeda dengan kita di Indonesia yang mayoritas agama Islam. Islam melarang keras perbuatan yang mendekati zina, apalagi berbuat zina. Di sini sang ibu juga bercerita kepada Ross bahwa sakitnya kambuh lagi. Ross menawarkan sang ibu berobat di Jerman, mencari dokter terbaik. Namun kali ini sang ibu sudah pasrah. Baginya tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Singkat cerita, sang ibu meninggal dunia. Waktu itu, mantan suaminya juga ikut hadir untuk takziah. Ross sangat tidak senang melihat kehadiran sang ayah, karena Ross menganggap sang ayahlah yang menceraikan ibunya. Seminggu setelah kematian sang ibu, mereka pergi ke kantor pengacara untuk mendengarkan wasiat dari almarhum sang ibu. Di sini mereka kaget melihat sang pengacara yang datang masih muda. Nama pengacara tersebut adalah Brad. Brad adalah mitra rekanan dari Gerald. Mereka sepertinya meragukan Brad. Namun Brad langsung bisa menebak siapa saja nama orang yang hadir di hadapannya. Partner? Maybe we should ask to see his law degree. You must be Alex, Julian, Catherine, Lucas, and Zoe. Sebelum membaca isi wasiat Elizabeth, Brad bilang bahwa ibu mereka adalah wanita yang luar biasa. Brad merasa terhormat ditunjuk sebagai pelaksana wasiatnya. Your mother was an amazing woman. I'm honored. She chose me to be the executor. Brad mulai membacakan wasiatnya. Anak pertama yang bernama Julian mendapat warisan lukisan karya Plato. Sedangkan lukisan Tamayo diwariskan kepada istri Lucas. Rumah yang sang ibu tempati diminta tidak dijual, paling tidak sampai akhir tahun. Julian keberatan karena bayar pajaknya mahal. Namun Ross malah bilang, harusnya tidak dijual untuk selamanya, karena di sana tersimpan banyak kenangan bersama sang ibu. Terakhir saham perusahaan kosmetik milik sang ibu, yakni tempat Ross bekerja, diwariskan ke Catherine, istri Julian. Tentu saja semua orang kaget, terutama Ross. Di wasiat itu Elizabeth meminta Catherine menunjuk kepala pemasaran yang baru, padahal Ross lah kepala pemasaran saat ini. Jadi secara otomatis mulai hari ini Ross dipecat dari perusahaan kosmetik sang ibu. Wasiat terakhir, Ross akan mendapatkan warisan di kemudian hari. Tidak hanya itu, ada syarat yang harus dia penuhi. Brad mengajaknya bicara empat mata. Ross marah, dia tidak terima dengan isi wasiat tersebut. Ross meragukan kredibilitas Brad. Namun Brad bilang dirinya sudah 3 tahun menangani hal serupa. Brad juga bilang bahwa Elizabeth sangat bijaksana dan tahu apa yang terbaik untuk Ross. Ross masih marah, karena dia adalah satu-satunya anak perempuan Elizabeth. Namun tidak mendapatkan sedikit pun warisan, walaupun sofa sekalipun. Bukan uang atau harta yang Ross inginkan, yang dia inginkan hanya divan atau kasur yang pernah sang ibu gunakan, agar dia bisa berbaring seolah-olah sang ibu masih bersamanya. Brad tahu bahwa Ross sangat dekat dengan sang ibu, karena Elizabeth berulang kali berkata seperti itu. Namun Elizabeth punya rencana lain khusus untuk Ross. Brad memberikan sebuah amplop.
Dia meminta Rose membukanya ketika di rumah. Harapannya Rose bisa paham maksud sang ibu ketika membuka amplop tersebut. Singkat cerita, setiba di rumah pacarnya, Rose langsung membuka amplop tersebut. Ternyata Amplop itu berisi satu DVD dan selembar kertas impian yang Rose tulis saat berusia 13 tahun. Rose langsung memutar DVD tersebut. Di dalam DVD itu berisi rekaman sang ibu yang menjelaskan bahwa dia senang menemukan daftar impian Rose. Baginya daftar itu adalah cerminan diri Rose. Oleh sebab itu, sang ibu meminta Rose untuk melakukan setiap keinginan yang pernah dia tulis. Di sana tertulis beberapa impian, yaitu menjadi guru yang hebat, membantu orang, membaca buku Moby Dick, stand-up komedi, berkemah di bawah bulan purnama, dan menemukan cinta sejati. Sang ibu meminta Rose merealisasikan itu semua. Setiap selesai satu impian, maka Brad akan memberinya satu DVD. Setelah semuanya selesai, maka dia akan mendapatkan amplop merah. Syaratnya semua harus selesai sebelum tahun baru. Jika tidak, amplopnya hangus. Esoknya, Rose menceritakan ini kepada sahabatnya. Sang sahabat meminta Rose melakukan semua yang ada di daftar ini. Namun Rose tidak mau, dia tidak mau gara-gara warisan dia harus flashback ke belakang. Namun sang sahabat tahu betul bahwa Rose tidak cocok kerja sebagai marketing di perusahaan kosmetik. Jadi apa salahnya mencoba tantangan ini? Selain itu, Rose juga curhat kepada kakak iparnya yaitu Catherine. Catherine mempermasalahkan Rose yang tidak kunjung nikah dengan pacarnya padahal sudah 3 seri iPhone rilis. Catherine bilang ada 4 pertanyaan yang mesti dijawab sebelum melanjutkan hubungan dengan pria yang kamu cinta. Yang pertama, bisakah kamu menceritakan semua isi hatimu kepadanya? Kedua, apakah dia baik? Ketiga, apakah dia bisa membuatmu menjadi versi terbaikmu? Yang terakhir, bisakah kamu bayangkan ketika dia menjadi ayah dari anak-anakmu? Itulah 4 hal yang diminta Elizabeth renungkan kepada Catherine ketika menjalin hubungan dengan Lucas. Apabila semua cocok, maka hubungan berlanjut ke pernikahan. Setelah itu, sepanjang perjalanan Rose memikirkan 4 pertanyaan itu untuk pacarnya Finn. Apakah Finn masuk ke dalam 4 kategori pertanyaan tersebut? Setelah nyampai rumah, Rose memperlihatkan daftar impian yang harus dia lakukan. Setelah melihat respon dan jawaban Finn, Rose memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Finn. Esoknya Rose pergi menemui sang pengacara Brad. Ia mengatakan akan menjalani daftar impian tersebut satu persatu sesuai permintaan sang ibu. Dengan cara ini, Rose dapat melihat video sang ibu di DVD berikutnya. Mengapa harus melalui DVD? Tanya Rose. Brad bilang bahwa Elizabeth ingin Rose punya hal nyata yang bisa disimpan. Sebelum pergi, Rose melihat foto YG dipajang di atas meja Brad. Dia adalah Nina, pacar Brad yang saat ini ada di Chicago. Rose memulai tantangan ini dengan membaca buku Moby Dick. Dikira mudah, ternyata membaca buku itu bikin ngantuk. Belajar main piano juga Rose kerjakan. Mencari lowongan pekerjaan sebagai guru, namun masih belum berhasil. Selanjutnya Rose memberanikan diri untuk ikut stand-up komedi. Alhamdulillah berkat dukungan Brad, Rose berhasil membuat pengunjung tertawa. For a second, but I really like this t-shirt NX. This big. Atas keberhasilannya ini, Rose mendapatkan satu DVD baru yang diserahkan oleh Brad. Pada video ini sang ibu menebak, Rose pasti gugup dan takut ketika stand-up komedi di depan orang. Rose mengakui itu, padahal dulu Rose tidak mengenal takut. Hal itu berubah karena kehidupan yang Rose jalani. Rose sering merasa puas dengan hal yang aman dan tidak menyakitkan, kalau bahasa sekarang sering disebut zona nyaman. Namun kenyataannya, kepuasan tidak menghilangkan rasa takut dan rasa sakit. Untuk menghilangkan rasa itu, sang ibu menantang Rose untuk melakukan hal yang membuat dia takut dan gugup. Setelah melihat video itu, Brad bertanya apa yang akan Rose lakukan. Rose bilang dia akan bertemu dengan sang ayah, karena selama ini hubungan mereka kurang baik, karena sang ayah menganggap Rose anak yang payah, tidak seperti saudaranya yang lain, sehingga bertemu sang ayah baginya adalah hal yang menakutkan. Bagi Brad, Rose tidak payah. Berhubung Rose belum mendapatkan panggilan pekerjaan sebagai guru, di sini Brad menawarkan Rose untuk mengajar di sekolah yang biasa dia kirim bantuan sosial. Kebetulan sekolah itu butuh guru pengganti selama 1 semester. Tentu saja Rose mau.
Ross heran mengapa Brad begitu baik kepadanya. Dia menduga Brad mendapat bonus apabila Ross berhasil menyelesaikan semua tantangan. Brad merasa tersinggung dan bilang tidak ada bonus. Tepat di bulan April, Ross siap-siap pergi ke sekolah untuk mengajar. Di dalam kereta, ketika asik membaca buku, matanya tergoda melihat pria tampan yang duduk di hadapannya. Sempat terjadi sedikit obrolan antar mereka tentang buku yang Ross baca. I only got to the first chapter. Same. In high school and then in college too. And I decided to try again. Something just kind of clicked and I got into the rhythm of it and now I... Sesampai di sekolah, Ross diberikan buku rencana pembelajaran dan berkas siswa di kelas. Pertama masuk kelas, tidak ada satupun siswa yang mempedulikannya. Hey guys, give me my sweater. Can you please give her the sweater? Aaron, come on man, pink's not even your color. Namun dengan kemampuannya, Ross bisa menenangkan siswa dan mengajar dengan tenang. Namun ada satu siswa yang tidak mengindahkan perintahnya, sampai Ross memutuskan mengambil buku gambar siswa tersebut. Siswa itu marah dan langsung keluar kelas. You know, that's not a bad word for thinking about Hamlet. Why not? In the meantime, I will take a deeper dive into your beautiful art. Hey, give that back. Oh, ow! Ezra, what do you think you're doing? Taking action. Akibatnya, Ross dimarah kepala sekolah, dia menilai Ross tidak bisa mengajar. Saat itu kepala sekolah membawa Ross bertemu dengan Dr. Taylor selaku terapis konsultan. Tidak diduga Dr. Taylor adalah pria yang diajaknya ngobrol di kereta tadi pagi. Di sini Taylor menjelaskan latar belakang siswa dan bagaimana cara menanganinya. And when everything in your body is screaming out to scratch them behind their ear. But I'm thinking maybe it's something I could connect with. Situation. My mother died recently. I'm so sorry. Thank you, Dr. Taylor. Anytime, Miss Rose. Malamnya, Ross bertemu sang ayah karena sudah janjian sebelumnya. Awal mulanya obrolan mereka berjalan lancar, sang ayah senang mendengar Ross kembali menjadi guru. Ross ingin memperbaiki hubungannya dengan sang ayah, karena itulah yang diinginkan almarhum sang ibu. Ross juga ingin meminta dukungan kepada sang ayah, namun sang ayah langsung menyinggung masalah warisan. Hal ini membuat Ross tersinggung. Padahal dia ingin dukungan secara emosional, bukan materi atau uang. Apalagi di mata sang ayah, Elizabeth jauh dari kata sempurna. Ross tidak paham apa yang membuat sang ayah begitu bencinya kepada sang ibu, apakah ibunya seorang koruptor atau pernah selingkuh. Mendengar itu sang ayah terdiam dan pergi keluar restoran. Ross mengejar dan mendesak sang ayah untuk cerita penyebab perceraian mereka. Dengan terpaksa sang ayah bilang bahwa Elizabeth dulu selingkuh dengan seniman, dan Ross adalah anak dari seniman itu. Ross pulang dengan penuh emosi dan marah kepada almarhum sang ibu yang telah menyembunyikan fakta darinya. Ross mengumpulkan saudaranya dan menceritakan semuanya. Ross bertekad akan menemukan ayah kandungnya yang bernama Johnny. Esoknya Ross langsung ke kantor Brad untuk meminta satu DVD lagi, karena dia sudah selesai membaca buku Moby Dick. Tidak hanya itu, Ross juga cerita tentang perselingkuhan sang ibu kepada Brad. Dia juga bertanya kepada Brad, apakah sang ibu pernah cerita tentang itu. Tidak ada, rasanya sulit dipercaya, jawab Brad. Dia meminta bantuan Brad untuk mencari tahu di mana keberadaan Johnny. Di sini Ross memilihkan Johnny Das yang cocok untuk Brad. Sesampai di rumah, Ross memutar DVD ketiga. Di sini sang ibu berpesan kepada Ross bahwa jika kamu mengalami kesulitan atau kegagalan, tidak usah malu untuk meminta pertolongan kepada orang lain. If you're struggling or if you're feeling like a failure, there's no shame in asking for help. Setelah nonton video ini, Ross langsung berjalan ke rumah tetangganya untuk mendaftar sebagai murid di kelas piano. Dia diterima dengan syarat, datang tepat waktu, berlatih setiap hari, dan tampil pada bulan Juni. Sejak hari itu, Ross rajin latihan piano, agar bisa menyanyikan lagu yang sang ibu sukai, sesuai dengan daftar impiannya. Di sekolah, Ross memberikan buku dan DVD kepada siswa yang marah kepadanya. Bukannya diterima dengan baik, siswa itu malah membuang bukunya di bawah derasnya hujan. Melihat itu, Ross bergegas menemui Dr. Taylor untuk mencari solusi. Dr. Taylor malah mengajak Ross pergi ke acara bersamanya. Di acara tersebut, Ross bertemu dengan Brad dan pacarnya Nina. Ternyata Nina adalah mantan pacar Dr. Taylor. Brad juga tidak menyangka Dr. Taylor bersama Ross,
karena Ross bukan tipe cewek yang biasa Taylor ajak kencan. Sepulang dari acara, Taylor bilang kepada Ross bahwa dirinya terpesona melihat Ross. Dia suka ngobrol bersama Ross. Begitu juga dengan Ross. Dan akhirnya mereka berdua pun saling sayang. Sejak malam itu, Ross dan Taylor menjadi sepasang kekasih. Pada bulan Juni Ross mengenalkan Taylor kepada saudaranya. Kali ini Lucas melihat Ross lebih ceria dari sebelumnya. Ross juga merasa demikian, hal ini berkat Taylor dan daftar impian yang satu persatu dia selesaikan. Sore itu, Ross tampil di depan umum untuk menyanyikan lagu kesukaan sang ibu. Satu persatu daftar impian itu sudah Ross capai. Satu yang belum Ross checklist, yaitu menemukan cinta sejati. Tidak tahu mengapa, Ross merasa Taylor belum dia anggap cinta sejati. Ketika bertemu dengan Brad untuk mengetahui progres pencarian identitas Johnny, Brad bertanya tentang hubungan Ross dengan Taylor. Ketika ngomongin Taylor, wajah Brad selalu berubah. Seolah-olah muncul rasa tidak suka, padahal mereka adalah teman. Di sini Ross bilang kepada Brad bahwa dia merasa hidup di dunianya Taylor, sedangkan Taylor tidak mau masuk ke dunia Ross. Brad bilang kepada Ross bahwa dia harus menanyakan itu kepada Taylor. Tidak menunggu lama, saat makan malam di apartemennya Taylor, Ross menanyakan itu kepada Taylor. Taylor merasa bersalah karena dia tidak pernah ke rumah Ross dan tidak pernah gabung dengan teman-temannya Ross. Bulan Oktober, Taylor mencoba ikut ke rumah Ross dan ngobrol bersama teman-teman Ross. I'm Megan. My biggest worry is to ask something so Sorry, problematic. what's the I point? had an affair with one of your patients. Seriously? Melihat obrolan Ross dan temannya yang penuh canda tawa, Taylor merasa aneh dan risih. Dia bilang obrolan gila tidak bermakna. Bahkan Taylor menuding Ross mau bersamanya demi mendapatkan warisan. Mendengar itu Ross paham bahwa dia dan Taylor tidak sefrekuensi. Akhirnya Taylor memutuskan untuk pergi. Karena putus dengan Taylor, akhirnya pencarian sang ayah ditemani oleh Brad dan Nina. Selama perjalanan menuju kota Vermont, mereka bertiga menghabiskan waktu dengan ngobrol dan bernyanyi bersama. She has a neck like Audrey Hepburn. Setiba di hotel, Nina cemburu melihat Brad dan Ross yang terlihat sangat dekat ketika di resepsionis. Malamnya, Ross terlihat bingung dengan penampilannya. Brad datang bertanya kesiapan Ross, namun Ross melihat Nina tidak ada di kamar Brad. Ternyata Nina mendadak pulang ke New York karena ada pekerjaan mendesak. Akhirnya hanya mereka berdua yang pergi ke restoran tersebut. Singkat cerita, di sana Ross bertemu dengan Johnny, yang tidak lain ayah kandungnya. Mereka berdua ngobrol panjang kali lebar. Karena harus segera tampil di panggung, Johnny pamit dan berjanji akan bertemu besok di restoran hotel tempat Ross nginap. Malam itu Ross dan Brad menghabiskan waktu bersama. I know. Scream. And my dad lives here. No, rude. Well, what's true? Okay. Fact. Every single button. Now we have number. Dan sesampainya di hotel, hal yang tidak diduga pun terjadi. Mereka terjerumus dalam perzinahan. Esoknya Ross menemui Johnny di restoran. Namun sampai jam 11, Johnny tidak kunjung tiba. Ross kecewa karena Johnny mengingkari janjinya untuk bertemu. Hari itu juga, Ross dan Brad pulang. Setiba di rumah, sebelum turun dari mobil, Ross merasa dirinya bodoh. Namun Brad bilang bahwa Ross adalah gadis pintar, cantik dan penuh semangat. Ketika sang ayah dan Taylor tidak melihat itu dari diri Ross, maka merekalah yang salah. Brad bilang, setiap melihat Ross dia selalu terpesona. Ross merasa tadi malam sungguh luar biasa, namun itu kesalahan, karena Brad adalah pacar Nina. Brad bilang bahwa Nina tiba-tiba pulang ke New York bukan karena pekerjaan tapi karena mereka bertengkar dan putus. Bertengkar karena apa? Tanya Ross.
Bertengkar karena kamu, Nina cemburu melihat kedekatan aku dengan kamu. Brad meminta Ross jangan pergi, karena Brad merasa Ross tidak menyukai Taylor. Brad bilang bahwa Ross menjalin hubungan dengan Taylor karena butuh validasi. Ross tidak terima Brad menilai dirinya. Ross pun pergi dan bertemu dengan Taylor yang sudah menunggunya di dekat pintu. Taylor minta maaf apa yang telah terjadi, dia sangat merindukan Ross. Namun karena semua kehidupan yang Ross suka tidak cocok dengan Taylor, maka Ross memutuskan untuk meninggalkan Taylor. Beberapa hari kemudian, Ross, Julian dan Lucas kumpul bersama di rumah almarhum sang ibu. Malam itu mereka menikmati indahnya malam purnama bertiga. Di sini mereka saling bercerita satu sama lain. Malam itu juga mereka bertiga nonton video sang ibu, untuk mengobati rasa rindunya. Esoknya, Ross bertemu dengan sang ayah untuk berdamai. Beberapa hari kemudian, Ross menghadap pengacara, kali ini bukan Brad yang menemuinya, melainkan si Jarod. Setelah basa-basi sebentar, Jarod memberikan warisan sang ibu berupa amplop merah. I guess that was partly the point. Elude me. True love is why I was... Is there like a consolation? I'd settle for less. You are inherent. Ketika membuka amplop tersebut, isinya ternyata Ross mendapatkan warisan berupa rumah yang ditempati sang ibu. Ross menangis bahagia mengetahui itu. Di video terakhir, sang ibu bilang bahwa dia sangat bahagia mempunyai anak seperti Ross. Pesannya tetap semangat dan jangan pernah takut. Berbicara tentang cinta sejati, sebenarnya sang ibu juga tidak paham apa artinya. Namun pesannya cuma satu, cinta layak diperjuangkan. Selesai nonton video itu, Ross bergegas pergi menemui Brad. Padahal cara nyetirnya masih belum mahir, dan akhirnya dia nabrak mobil Brad. Di sini Ross minta maaf kepada Brad, karena telah menolaknya kapan hari di mobil. Tidak hanya itu, Ross meminta kepada Brad bahwa mereka tidak hanya sebatas teman, tapi lebih dari itu. Brad tidak paham maksud Ross. Akhirnya Ross membacakan 4 pertanyaan sebelum memilih pasangan yang tepat. Keempat pertanyaan tersebut semua dimiliki oleh Brad. Karena selama ini Brad sudah sangat baik dengannya, Ross juga bisa menceritakan semua masalahnya kepada Brad tanpa ada rasa khawatir. Selain itu, Ross merasa mereka berdua satu frekuensi, jadi nyambung kalau ngobrol. Akhirnya mereka berdua pun saling sayang. Di akhir cerita, mereka mengadakan acara di rumah Ross.